khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang gak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan. Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bendera Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak. Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan PD Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Sementara itu, pemerintah pusat menilai wajar apabila para bupati menyatakan ketidakmampuan mereka menangani bencana lantaran kondisi geografis yang terkunci. Dalam situasi tersebut, semua kebutuhan dasar harus diambil dari luar melalui bantuan pusat. Pemerintah memastikan langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang gak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara, dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia masih mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu, apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu, karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Nggak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat
Pak Presiden langsung, bahkan hari ini Presiden turun langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjaraan, ya ini apa namanya itu, beberapa daerah yang ternyata kan yang terekspos di daerah Sibolga ya. Karena apa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan gak gampang juga untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang gak mampu, nggak akan mungkin. Inilah sosok 3 bupati di Aceh menyatakan kewalahan menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Kondisi ekstrim ini membuat mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda tidak sanggup menangani situasi. 3 bupati yang dimaksud adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Hailio. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman dikenal sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan perkampungan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah sebagai madrasah di wilayah Aceh Timur dan Langsa. Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Kiprah politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM UIN Ar-Rani pada tahun 2005 silam. Sebelum terjun ke politik, ia berkiprah sebagai jurnalis harian Serambi Indonesia dan dikenal lantaran liputannya terkait isu masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan putra asli Pelumat dan memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha. Mirwan bekerja di sejumlah perusahaan dan memegang jabatan penting di Jakarta. Ia kemudian terjun ke politik dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025 hingga 2029 mendatang. Sosok Mirwan dikenal sebagai figur pekerja keras yang merintis karir sejak usia muda. Adapun Bupati Aceh Tengah Hailioga merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia pernah menerima penghargaan sebagai PJ Bupati Terbaik se-Indonesia pada 2024 silam. Karirnya dimulai sebagai PNS dan terus melalui berbagai jabatan strategis di wilayah Benar Meriah. Ia pernah memimpin dinas-dinas penting termasuk pariwisata, transmigrasi, tenaga kerja. Hailioga kemudian terpilih sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025 hingga 2030 setelah dalam Pilkada 2024. Ketiga bupati ini kini menghadapi tantangan besar akibat bencana yang tak kunjung mereda sehingga meminta perhatian serius dari pemerintahan pusat. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang gak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi
jalan daratnya betul-betul putus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.